Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Hellfest yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang sebuah kelompok remaja yang datang ke taman hiburan yang bernama Hellfest. Namun ternyata taman hiburan itu adalah taman pencabut nyawa. Penasaran bagaimana sekelompok remaja ini lolos dari taman pencabut nyawa itu? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film dimulai dengan diperlihatkannya 3 orang gadis yang berniat masuk ke wahana rumah hantu. Selayaknya wahana rumah hantu, banyak sekali hal-hal yang mengejutkan dan menakutkan. Beberapa langkah mereka memasuki rumah hantu itu, tiba-tiba saja salah satu dari mereka malah tersesat dan terpisah dari 2 gadis lainnya. Sialnya, pada saat itu jugalah gadis malang itu langsung ditikam dan digantung bersama dengan korban lainnya. 3 tahun kemudian, kita langsung diperlihatkan seorang wanita bernama Natalie. Ia sengaja mampir ke rumah temannya yang bernama Brookie dan juga Tyler. Pada pertemuan kali ini, mereka bertiga terus-terusan berbicara tentang 3 orang teman laki-laki yang segera datang menemui mereka. Entah naksir atau apalah itu, tapi yang jelas para wanita ini seperti makhluk yang kegatelan. Dan benar saja, salah satu pria bernama Quinn sudah tiba. Di mana saat matahari terbenam, Quinn bersama ketiga wanita itu langsung pergi ke sebuah festival Halloween bernama Hellfest. Acara yang berlangsung di malam Halloween ini benar-benar menarik bagi para remaja di sana. Di sana mereka bertemu dengan Asher dan juga Gavin. Gak main-main. Gavin sudah memesan 6 tiket VIP agar rasa penasaran mereka bisa terobati tanpa harus mengantri. Setelah mendapat tiket VIP, mereka berenam pun langsung berkumpul untuk membicarakan rentetan wahana yang akan dimasuki dari awal sampai akhir. Di mana pada saat yang bersamaan, para makhluk jadi-jadian sudah berkeliling di seluruh sudut dari festival ini. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata ada seorang pria misterius yang sedang berjalan dan memasuki wahana itu. Pria itu mengenakan sebuah topeng dan bersiap untuk mengincar seorang wanita. Di sisi lain, keenam remaja labil sudah bergegas untuk menikmati segala keseruan wahana yang ada di sana. Mereka akhirnya memasuki wahana pertama. Wahana ini terlihat seperti tempat pemujaan iblis. Suasana gelap dari ujung ke ujungnya turut membuat mereka terbawa dengan suasana. Awalnya semua masih normal-normal aja, serta tidak ada sesuatu yang menjanggal. Tapi sampai suatu ketika, Natalie, Brock dan juga Tyler bertemu dengan seorang wanita yang ingin diincar oleh pria bertopeng. Mereka yang melihat rasa takut wanita itu malah menertawakannya. Tidak hanya itu, mereka bertiga juga mengejek pria bertopeng itu karena kostum dan topeng yang ia gunakan tidak menyeramkan. Namun pria bertopeng itu terus mengejar wanita itu dan akhirnya tertangkap. Nah, kondisi ini yang membuat mereka merasa jika ada yang tidak beres. Bagaimana tidak? Setelah tertangkap, pria bertopeng itu langsung menikam wanita itu hingga tewas seketika. Namun mereka bertiga merasa jika aksi itu hanyalah sebuah gimmick dari para pegawai yang kerja di sana. Bagaimana tidak? Para pegawai yang ada di sana memang menggunakan gimmick seperti itu untuk menakuti para pengunjung. Namun yang mereka tidak ketahui, ternyata si pria bertopeng diam-diam mengikuti kemanapun mereka pergi. Kini Natalie dan yang lainnya memutuskan untuk menikmati permainan berbayar seperti lempar gelang, tembak-menembak, dan memanah sesuatu. Aktivitas itu sengaja mereka lakukan demi melepas sementara rasa letih di dalam wahana. Saat semakin malam, mereka pun berpencar menjadi 3 pasangan. Natalie bersama Gavin, Brock bersama Quinn, dan Tyler bersama Asher. Tapi sialnya, Natalie bersama Gavin yang berada di bilik foto sama sekali gak sadar kalau si pria bertopeng sudahlah mengincar mereka. Beruntung, aksi itu disadari oleh Brock. Setelah si pria misterius terlihat sengaja mengambil hasil foto dari Natalie bersama Gavin.
Akhirnya Brock merasa tidak senang serta terus mengikuti pria tersebut. Brock gak sadar kalau ia sudah mencari orang yang salah. Kemudian tak ada angin, tak ada hujan. Gavin berniat memisahkan diri dari kelima temannya. Belum diketahui pasti apa yang akan ia lakukan, tapi yang jelas Gavin meminta izin untuk bertemu dengan seseorang. Karena hal itu, kelima orang remaja itu memutuskan untuk langsung masuk ke wahana berikutnya tanpa Gavin. Di waktu yang bersamaan, Gavin ternyata sengaja kembali kepada mas-mas yang menjaga permainan lempar gelang. Ia memohon untuk bisa membeli sebuah boneka yang sebenarnya hanya bisa didapat jika memenangkan permainan. Tak berhasil dengan memohon, Gavin yang bucin pun langsung nekat untuk masuk ke salah satu gudang penyimpanan boneka. Sialnya, Gavin harus bertemu dengan pria bertopeng itu. Awalnya, Gavin tidak memperdulikannya dan menganggap jika pria bertopeng itu hanyalah pegawai yang sedang berusaha menakut-nakutinya. Namun Gavin mulai panik setelah terus-terusan dihajar dengan palu bogem. Setelah Gavin tewas, pria itu langsung mengambil handphone Gavin dan kini sudah diambil alih oleh pria bertopeng. Bisa kalian lihat ya guys, kali ini mereka semua harus dipaksa berkeliling dengan 3 kendaraan yang saling terpisah. Malangnya, Natalie harus melewati semua itu seorang diri. Sedangkan Brock bersama Tyler sedang sibuk berpacaran. Sialnya lagi, di saat seluruh temannya sudah selesai, kendaraan si Natalie malah berhenti di tengah jalan secara tiba-tiba. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh si pria bertopeng untuk menghampiri Natalie dan ingin membunuhnya. Dan bisa ditebak, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Natalie selain berteriak sekeras mungkin. Di akhir wahana, keempat temannya malah dikejutkan dengan keberadaan si pria bertopeng bersama dengan Natalie yang sehat walafiat. Ternyata pria bertopeng itu hanyalah pegawai biasa yang memang tugasnya adalah menakut-nakuti para pengunjung. Terlihat jika ternyata para pegawai di sana banyak sekali yang menggunakan topeng dan kostum yang sama dengan pria bertopeng. Hal ini tentu membuat mereka menjadi sulit untuk menemukan pria bertopeng yang sesungguhnya. Kali ini mereka bergegas untuk mencoba wahana kecil-kecilan, yaitu mengobok-obok perut seseorang. Namun dikarenakan hal itu terlalu menjijikkan, mereka pun kembali berpindah ke wahana lainnya, di mana keberadaan mereka semua langsung dijemput oleh beberapa anak kecil yang mengundang ke suatu tempat khusus. Tempat khusus itu adalah wahana bernama Deadlines. Usut punya usut, wahana yang bernama Deadlines ini menjadi wahana andalan di festival Hellfest. Dan saat sudah masuk ke lorong masing-masing, keseruan yang berbeda pun baru terasa. Terlihat bahwa kali ini para wanita harus melewati sebuah lorong yang dipenuhi tangan. Gak main-main, tangan-tangan itu akan bergerak secara acak untuk menangkap mereka. Sialnya itu gak seberapa guys, karena kedepannya akan jauh lebih mencekam dengan datangnya si pria misterius ke tempat tersebut. Setelah selesai wahana itu, Natalie kembali terpisah dengan yang lainnya karena sedang asik berpacaran. Kini ia berada di sebuah ruangan yang terhubung langsung dengan keberadaan si pria bertopeng. Dari sanalah Natalie bergegas memberitahu teman-temannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan sialnya mereka sama sekali nggak sadar kalau Acer masih tersesat di dalam wahana tersebut. Ya, kalau begini mah udah bisa ditebak ya. Nasib sial akhirnya menimpa Acer. Pria bertopeng itu langsung membunuh Acer dengan sangat keji. Di sisi lain, Natalie mengeluh kepada Brock terkait keberadaan Gavin yang tidak terlihat sampai detik ini. Di mana Brock terus berpikir positif agar Natalie tetap bersemangat melewati malam tanpa keberadaan Gavin. Tapi lagi-lagi siapa yang menyangka, sampai detik itu Natalie masih belum mengetahui jika yang membalas pesannya adalah si pria bertopeng. Hingga pada akhirnya pria bertopeng itu menemukan Natalie sendirian di toilet wanita. Pria bertopeng itu langsung menarik Natalie hingga Natalie terjatuh dan ketakutan. Beruntungnya Natalie masih bisa melarikan diri dan langsung melapor secepat mungkin. Hal ini membuat seorang security harus turun tangan. Setelah memeriksa tempat kejadian, security itu tidak menemukan apa-apa. Namun ternyata Brock menemukan lembaran foto Natalie bersama Gavin. Alhasil satu-satunya orang yang percaya kepada Natalie kali ini hanyalah Brock seorang. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Tyler malah sibuk menjadi seorang relawan. Gak main-main.
Di panggung ini Tyler akan membantu sebuah atraksi yang sangat berbahaya. Kepala Tyler akan dipenggal menggunakan alat atraksi pemenggal kepala, di mana para penonton mengira semua itu hanyalah gimmick belaka. Begitu juga Tyler yang masih nggak sadar bahwa si Al Gojo bukanlah pegawai wahana melainkan pria bertopeng. Sedangkan Natalie sedang sibuk berdebat dengan security tentang keberadaan si pria bertopeng. Namun luar biasa hokinya. Nyawa Tyler masih selamat karena alat itu sengaja dirancang seaman mungkin. Ya, walaupun ada sedikit luka gores. Tapi Tyler mampu melarikan diri serta berteriak di antara kerumunan. Bodohnya orang-orang di sana malah mengira kalau semua aksi itu hanyalah atraksi belaka. Akhirnya Queen bersama Tyler harus benar-benar tewas ditikam berkali-kali oleh pria bertopeng. Namun si pria misterius berhasil ditangkap oleh para security. Hanya saja, security sudah keliru menangkap orang. Karena sebetulnya pria bertopeng itu masih berusaha mengejar Natalie bersama Brock. Terlebih sangat amat disayangkan, bukannya kabur keluar komplek, kedua gadis itu malah masuk ke wahana labirin. Alhasil cepat atau lambat sebentar lagi ruangan tersebut akan menjadi sarana bermain bagi si pria misterius. Dalam kondisi seperti itu, tak banyak yang bisa dilakukan Natalie dan juga Brock selain bersembunyi. Dimana sekiranya situasi mulai aman, mereka pun segera bergegas mengendap-gendap dan keluar dari tempat itu. Tapi tetap saja, ya namanya juga si pria misterius sangat psikopat. Sekali ada celah, ia mampu memberi serangan kepada korbannya. Hal tersebut pun langsung membuat Brock mengalami luka berat di pahanya, serta tidak mampu berbuat banyak. Mereka berdua hanya bisa berlari dan berlari yang pada ujungnya tidak ada jalan keluar sama sekali bagi kedua gadis tersebut. Kali ini mereka turut tersesat di sebuah ruangan yang dipenuhi wajah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menyamar di antara wajah-wajah tersebut. Ya, tak ada yang bisa dilakukan selain berharap. Dalam situasi kayak gini, dimana ternyata pria tersebut sebenarnya sudah salah menebak. Namun dikarenakan Natalie gak sabaran, jadinya segala keadaan pun malah semakin kacau. Asli sih guys. Kalau udah kayak begitu situasinya, semua orang pasti bakalan trauma untuk masuk ke wahana bermain. Untung saja dalam keadaan kepepet, Natalie berhasil muncul secara tiba-tiba untuk membantai si pria misterius itu. Di mana pada ujung ruangan ternyata para polisi pun sudah tiba untuk menjemput mereka semua. Siapa sangka, setelah menjalani proses penyelidikan di TKP, para polisi tidak menemukan keberadaan dari si pria bertopeng dan menghilang begitu saja. Walaupun si pria bertopeng tersebut sudah luka parah, tapi ia masih bisa berhasil untuk melarikan diri. Di akhir film kita diberitahu bahwa si pria bertopeng itu sebenarnya merupakan warga biasa. Dalam merencanakan aksinya itu, ia memiliki banyak sekali topeng serta rutin berkeliling di setiap wahana bermain. Dan sampai detik ini sih belum diketahui pasti apa tujuannya. Namun yang jelas setiap kali selesai melakukan aksinya tersebut, ia selalu rutin untuk membawa hadiah kepada anaknya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!